Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya Tasya. Sahabat, pada kesempatan kali ini mari kita merenungkan dosa karena lidah atau perkataan kita. Dalam surat Yakobus bab 3 ayat 9-10 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Sahabat, dalam perikop tersebut, yaitu di bab 3 ayat 1-12, Rasul Yakobus mengingatkan betapa berkuasanya lidah kita. Bahkan di kitab Amsal 8 ayat 21 juga dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Dalam kitab Kejadian, kita dapat melihat bagaimana dengan perkataan Allah memberi hidup pada alam semesta dan manusia. Kita juga menggunakan lidah kita untuk berdoa, memuji, bahkan menyanyikan lagu-lagu penyembahan bagi Tuhan. Namun mari kita renungkan juga sahabat, bahwa lidah yang sama juga dapat membawa kematian. 2 dari 10 perintah Allah menggambarkan bagaimana dosa dapat terjadi melalui perkataan kita, yaitu pertama, karena kita menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Dosa-dosa yang terkait dengan perintah ini contohnya adalah saat manusia menghujat Tuhan, bersumpah demi Allah untuk sesuatu yang tidak benar, menyesatkan banyak orang dengan ajaran yang kita sampaikan dalam nama Tuhan, dan saat kita menyangkal Tuhan atau iman kita kepadanya. Yang kedua, karena kita bersaksi dusta atas sesama kita. Contoh dari dosa ini adalah memfitnah orang lain, memberikan pernyataan palsu atau berbohong, bergosip, ataupun sengaja melontarkan kata-kata provokasi untuk menyakiti hati orang lain. Sahabat, Rasul Yakobus menggambarkan lidah kita sebagai api, karena meskipun merupakan suatu anggota kecil dari tubuh, namun lidah dapat menodai seluruh tubuh kita. Lidah juga laksana kemudi kecil yang sanggup untuk mengendalikan kapal yang besar. Oleh karena itu, Rasul Yakobus mendorong kita untuk mengekang perkataan kita, karena barang siapa dapat menguasai lidahnya, dia juga akan dapat menguasai seluruh tubuhnya. Mengendalikan tutur kata mungkin tampak sebagai sesuatu yang sederhana, namun sulit untuk kita lakukan. Mengapa? Karena ribuan bahkan puluhan ribu kata kita ucapkan setiap hari. Dalam Amsal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lalu apakah kita tidak boleh berkata-kata agar tidak berdosa? Dalam Matius 12 ayat 34, Yesus menunjukkan bagaimana cara untuk mengendalikan perkataan kita. Dia berkata bahwa apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengendalikan perkataan kita adalah dengan menjaga hati kita. Saat hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka perkataan kita juga akan mengeluarkan perbendaharaan kata yang baik. Akhir kata, mari kita mohon kepada Roh Kudus untuk selalu menguasai hati kita dan memberikan hikmat kebijaksanaan, agar apa yang keluar dari mulut kita tidak akan membawa pada dosa, melainkan berkat dan kehidupan. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.